Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Voice of Victory. Program Saat Teduh Pagi. Hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman. Mari kita siapkan hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kerinduan kami hanya ingin melekat di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Bawaku lebih dekat Tuhan, menikmati kasih-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Hatiku limpahkan syukur
hanya dekatmu hatiku tenang. Sebab kau Allah, sebab kau Tuhan yang layak disembah. Ku damba hadirmu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, dan hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh Yesus, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hanya dekat-Mu ya Bapa. Tema kita di bulan Februari adalah tentang testing, yang terambil dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kenyataan kita tidak pernah bisa terhindar dari namanya ujian, karena ujian itu akan membawa saudara naik level. Jangan buru-buru menengking masa sulit dalam hidup saudara, karena bisa jadi masa-masa sulit yang Tuhan izinkan terjadi itu untuk membuat iman saudara bertumbuh. Apa yang saudara perlu pikirkan, renungkan baik-baik tentang keterlibatan ujian yang terjadi atas hidup Bapak Ibu Saudara, atas jemaat mesianik dimanapun saudara berada. Apa yang saudara renungkan? Rupanya ketika saya mempelajari firman Tuhan, ada dua kebenaran yang ingin saya sharekan pagi hari ini kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ketika ujian itu ada, ujian itu untuk membuat iman kita berkembang dan bertumbuh. Ketika menghadapi cobaan, individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan. Hidup kita mempunyai kesempatan untuk mengembangkan iman. Iman yang bisa diaplikasikan lewat kebenaran hidup, ketahanan, percaya penuh akan janji Tuhan. Oleh sebab itu, ketika masa-masa ujian itu, testing itu terjadi, ini kesempatan saudara mengalami lompatan iman. Orang yang diuji ketika dia SMP, maka niscaya ketika dia lulus akan masuk SMA.
Yang diuji ketika SMA lulus, niscaya dia bisa masuk perguruan tinggi dan seterusnya. Sama dalam kehidupan kekristenan kita. Iman kita diuji dan pada akhirnya iman kita akan bertumbuh. Hidup kita mengalami ujian dan kita bisa mengalami perjalanan iman kita. Bukankah perjalanan imanmu itu harus mengalami progres? Bukan statis tapi progres. Mari belajar. Petrus menasihatkan kepada kita dengan sebuah kalimat, saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran. Jangan kamu heran itu artinya apa? Jangan terkejut. Memang kenyataannya orang Kristen harus mengalami hal sedemikian. Yang kedua, kalau yang pertama, ujian itu membuat iman kita berkembang, bertumbuh. Yang kedua, justru lewat sebuah ujian itu kita bisa memahami kedaulatan Tuhan. Orang percaya diingatkan tentang kedaulatan Tuhan bahkan di saat-saat kita sedang mengalami ujian. Kedaulatan Tuhan menjadi sesuatu yang penting. Semua orang bisa merencanakan yang baik, harus merencanakan masa depan. Tapi ingat, ada satu kalimat intervensi ilahi. Kedaulatan Tuhan harus kita percayai. Mungkin rencanamu gagal, tapi ada satu rencana Tuhan yang gak pernah gagal. Rencanamu miss, tapi ada satu kenyataan bahwa Tuhan punya kedaulatan yang luar biasa. Percayailah bahwa Tuhan itu sutradara yang terbaik. Dia punya kedaulatan yang terbaik. Bahkan selalu set ceritanya itu happy ending menurut sutradara Tuhan, bukan menurut kita. Menurut manusia roh, bukan manusia daging. Karena kenyataannya adalah semua yang kita planningkan adalah sesuatu yang menyenangkan hidup kita. Tetapi kalau planningnya Tuhan, itu menyenangkan Bapa di surga. Mari kita memahami ujian sebagai bentuk kita punya yang namanya Tuhan berdaulat penuh. Yakinkan dua hal ini menjadi hal yang terbaik dalam hidup kita ketika kita mengalami ujian iman. Yang pertama, iman kita bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, kita bisa memahami kedaulatan Tuhan secara sempurna. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa buat umat mesianik dimanapun berada. Tuhan memberkati lewat mereka sedang mengalami ujian-ujian yang terjadi. Supaya mereka mengalami lompatan iman. Iman mereka bertumbuh. Yang kedua, mereka memahami bahwa Tuhan berdaulat bahkan dalam ujian yang sedang mereka alami. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.